Oke, udah lama banget gue nggak buat video perreceh-recehan persimpel-simpelan seperti ini. Ini ada beberapa unit iPhone yang bakal gue bahas. Tentunya ini bukan di tipe yang sama ya, yang bakal kita bincangkan kali ini. Nah, konten kayak gini nih biasanya gue bikin setiap ada rilisan terbaru ya. Rilisan iPhone generasi terbaru. Di saat channel-channel lain speak up bahas detail mengenai iPhone terbaru, gue bakal bahas perintilan-perintilan seri-series lainnya yang kira-kira apakah tingkat keworthitan itu bakal berkurang atau masih worth it atau gimana-gimana. Nah, yuk kita bahas di video kali ini. Nah, di sini ada iPhone 8 ya. Ini ada iPhone, ini berapa? iPhone 7. Ini masih klik-klikan nih, ada iPhone 6s, nih iPhone 7. Nih kita singkirin kebanyakan ini. Nah, di sini gue bakal bahas dari 3 generasi, oke? Dari iPhone 6s ya, yang masih tombol fisik diklik-klik, iPhone 7 dan iPhone 8. Nah, sekiranya handphone ini oh ya, untuk varian Plus nanti gue bakal buat video terpisah ya. Jadi ini untuk varian yang non Plus dulu, yang varian kecil-kecil karena videonya bakal kepanjangan banget nih nanti. Ini kita taruh dulu di pojok. Nah, jadi 3 tipe ini sebenarnya masih worth it atau enggak sih? Sebenarnya di awal video ini, di menit awal nih gue kasih tahu dulu ya ke kalian. Handphone ini buat elu yang user iPhone 11 ke atas, ya video-video kayak gini nih nggak ada faedahnya buat lo karena lo udah mampu beli iPhone yang lebih bagus daripada yang gue videoin ini, oke? Tapi kalau lo mau nyimak ya udahlah, ya wes lah. Nah, video ini lebih cocok buat orang yang budgetnya ngepres. Tapi gue doain semoga rezeki kalian makin lancar lah, ya kan? Amin, amin, amin. Nah, kira-kira di tahun 2024 akhir sampai di awal 2025, apakah iPhone-iPhone lawas seperti iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 ini masih layak untuk dipertimbangkan atau tidak? Jawabannya kita bahas dari fisik dulu. Yang pertama-tama ya, fisik antara kedua handphone ini tuh sama. Sama ya, lu bisa lihat fisiknya benar-benar sama. Kalian nggak bakal bisa ngelihat ada perbedaan kalau dari masalah size ya. Sekilas sama, tempat SIM tray-nya ada di samping ya tuh. Ini tempat SIM tray-nya, tombol power juga ada di samping. Di bagian bawah juga masih ada port buat charger, belum Type C juga. Di bagian samping penempatannya juga sama ya. Switch vibrate, volume up and down. Jadi secara dimensi handphone ini sama, di bagian atas juga sama, tuh lo bisa lihat. Secara dimensi handphone ini sama. Jadi kalau lo nanya apakah 6s ini masih nyaman dipakai, apakah 6s ini nyaman gak dipegang atau bikin pegal atau gimana, lo nggak bisa nanya itu karena secara dimensi kalau lo nge-comparein antara 6s ya, 6s, iPhone 7 yang ini, iPhone 8 yang ini, itu sama semua cuy. Feel pegangnya sama ya. Kalau bobot beda sekian-sekian gram, tapi itu nggak sesignifikan itu. Lu bakal ngerasa ya sama-sama aja. Jadi jawaban pertama gua, perbedaan antara 6s, 7 dan 8 itu untuk feel megang handphonenya sama, ukuran keyboardnya sama. Ini kita bakal coba, gua kasih satu contoh deh. Ya, kita coba ngetik dulu kali ya. Nah, ini kita coba ngetik dulu. Taduh, kita fullin dulu brightness-nya biar kelihatan. Gue pengen ngasih satu gambaran aja sih ke kalian semua ya. Kalau memperdebatkan iPhone yang masih ada home button itu agak sedikit sulit karena pada dasarnya dimensinya sama ya. Tuh, apalagi dengan operasi sistem yang sudah tidak dapat updatean software terbaru. Jadi kayak lu mengharap perbedaan yang berasa banget itu agak susah. Nah, di sini lu bisa lihat cara gaya ngetiknya ini bakal sama, size-nya keyboardnya itu sama, oke? Jadi kayak nggak ada bedanya gitu, lo ngetik-ngetik di sini, lo ngetik-ngetik di sini, bakal sama. Begitu juga lo ngetik-ngetik di yang jadul banget si 6S ini. Jadi mulai dari 6S, 7 ke 8 itu sama-sama aja. Feel-nya benar-benar mirip-mirip aja. Oke, lanjut perbedaannya apa yang ada di ketiga handphone ini. Kalau kita ngelihat dari sisi bentuk, ini udah jelas sama ya, nggak ada beda. Yang ngebedain adalah iPhone 7 kalau dibandingkan dengan 6s. iPhone 7 ini punya karakter lebih kencang, lebih ngebut. Ya itu udah ada, itu hal yang wajar lah. Ini belum gue cas nih.
Ini adalah hal yang wajar, chipset juga beda ya. Kayaknya gue ngebacot kayak gini lo udah pada tahu lah, nggak asing lah. Lalu perbedaan yang paling berasa banget antara 6S ke 7 apa bang? Bang, gue udah ada 6S nih, gue mau upgrade ke iPhone 7. Apakah worth it atau enggak nih? Nah, mungkin di detik-detik ini video ini mungkin ada ada value-nya buat kalian yang mau upgrade ya. Ada kepikiran dari 6S, baru ada rezekinya sedikit nih, baru mampu beli up ke seri 7, kira-kira bedanya apa? Oke, gue ngasih ini berdasarkan opini gue ya. Gue make seri 7 ini dalam beberapa bulan lalu, contoh kayak buka aplikasi Shopee, TikTok. Untuk aplikasi kayak e-commerce kayak macam Shopee, Tokped, OLX kayak gitu-gitu, iPhone 6s ini udah lumayan berat, udah agak tersendat-sendat. Nah, ketika lu upgrade ke iPhone 7 itu sedikit lebih lancar, sedikit lebih teratasin lah. Kayak misalnya lo scrolling terlampau agak-agak panas HP-nya. Nah, kalau lu upgrade dari 6s ke 7, itu benefitnya handphonenya tuh lebih lebih kalem, dipakai tuh masih bisa oke, ayo buka buka aplikasi Shopee, oke, masih chipsetnya masih ngajak ayo gitu. Nah, itu yang lu rasain kalau lu upgrade ke iPhone 7 dari 6s. Lalu gimana kalau lu belum punya iPhone sama sekali dan lu masih ada rezekinya baru beli 6s? Nah, gue kasih tahu ya, iPhone 6s ini cocok buat lu yang tipikal orangnya punya HP utama yang lain. Kalau lu punya HP kedua, pengen HP kedua dan pengen nyoba iPhone dan dana lu belum ada, baru terbatas, coba mulai dari 6s, sah-sah aja, fine-fine aja. Karena yang hardcore-nya, yang berat-beratnya lu bisa kerjain di HP utama lo ya kan. Tapi kalau lu mau jadiin iPhone sebagai daily driver, HP utama, atau lu nggak punya HP lain, iPhone 6s ini menurut gue masih kurang-kurang ya. Lu lebih baik prefer switch ke Android aja di budget yang sama. Sesuai dengan kondisi, entah lu butuh baterai yang besar, entah lu butuh yang kamera fiturnya banyak, udah ada lensa lebar ya, dan lain-lain. Nah, antara 6s ke iPhone 7 itu perbedaannya. Di 6s agak sedikit kayak berat gitu ngejalanin aplikasi buat harian ya. Kita keseharian kita di zaman-zaman tahun 2022, 2023, 2024 nggak lepas, nggak jauh, nggak luput dari scrolling ya kan. Nah, 6s ini buat scrolling masih bisa, cuman agak sedikit berat gitu. Kalau lu apalagi lu orangnya mageran, bocahnya kayak bocah mageran di kasur B mulu ya kan, kayak males banget dah gue kemana-mana. Nah, handphone ini masih kurang memanjakan aktivitas lu yang kayak gitu. Kalau lu lagi pakai 6s dan lu ada rezeki buat upgrade ke iPhone 7, ya sok monggo. Itu bakal agak berasa perbedaannya dari 6s ke iPhone 7. Kalau lu belum yang punya iPhone sama sekali dan lu tipikal yang suka scrolling banget dan lu mau beli 6s, saran gue nggak usah. Tapi kalau lu mau jadiin HP kedua, ketiga, dan lu baru ada rezeki baru mau beli iPhone yang 6s, ya oke-oke aja. Nah, sekarang upgrade nih. Lu ini udah kita singkirin dulu ya, iPhone 6s ini udah kita singkirkan dulu. Sekarang si iPhone 7 dengan iPhone 8 ini. Nah, di zaman-zaman iPhone 16, iPhone 15, iPhone 16, ini software ini udah makin berat ya. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, recapnya dari iPhone series 15 aja itu update softwarenya misalnya sama-sama iOS 18 itu nggak dapat yang something special, ada yang dikurang-kurangin ya. Apalagi kalau kita bahas yang versi-versi jadul ini, otomatis nanti kita kayak search engine aja itu udah pakai AI, apapun itu nanti udah serba AI. Nah, pertanyaannya apakah HP ini masih sanggup nih, kedua HP ini, mengingat sekarang udah nambah beban lagi nih software. Kalau kita flashback ke tahun 2016-2017, itu beban softwarenya itu masih minimalis banget ya. Paling penambahan tema-tema, misalnya tadinya ikonnya begini, bisa begini. Penambahan tema-tema lah, berat di situ. Tapi kalau sekarang udah ada AI-an di setiap, kayak kayak banyak banget develop app itu udah menyertakan AI di setiap APK-APK yang mereka sediain. Nah, HP-HP kayak gini menurut gua ini udah mulai terancam nih. Nah, kalau lu yang belum punya HP sama sekali dan lu ada rezekinya, gue pengen beli iPhone 7. Kalau lu buat pemakaian yang ringan-ringan, yang tidak terlalu apa ya, membutuhkan fitur-fitur yang kekinian, itu masih oke-oke aja.
Cuman kalau buat dipakai jangka panjang 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, lu mendingan stop untuk beli iPhone 7. Itu saran gua. Tapi untuk pemakaian yang ringan, ya mungkin lu kepikiran, gue beli HP buat 6 bulan atau 1 tahun ke depan, nanti ngumpulin ada lagi, gua baru upgrade. Nah, iPhone 7 masih oke-oke aja. Dengan catatan kalian harus sadar diri juga. Kalau ini tuh sebuah iPhone yang harganya udah 1 jutaan. Kalau iPhone udah 1 jutaan, notabene-nya ini udah bukan flagship melainkan mantan flagship. Oke, ya kan? Nah, sekarang yang dilakukan di iPhone 7, tapi kan tadi lu bilang iPhone 7 ini lebih better, Bang. Ya, buat scrolling e-commerce, TikTok masih oke gitu. Tadi lu nyaranin iPhone 7, iya, itu cukup performanya cukup. Tapi kalau yang mau lebih smooth, lebih lancar, lebih jos, upgrade-nya ke iPhone 8. Nah, sekarang kita berbalik nih. Gimana rasanya kalau lu yang udah pakai iPhone 7 dan lu baru ada rezekinya untuk upgrade ke iPhone 8? Kira-kira apakah worth it atau enggak nih upgrade ke iPhone 8 dari iPhone 7 karena duit lu baru ada segitu. Gue mau beli iPhone SE tapi duit gue belum ada nih, Bang. Oke, gue coba kasih gambaran dulu ya kalau lu upgrade dari iPhone 7 ke iPhone 8. Yang pertama bakal lu rasain adalah kameranya. Kita langsung masuk ke kamera aja kali ya. Kita sampingkan dulu performanya, kita bahas kamera. Untuk iPhone 7 ini performa kameranya oke. Cuman untuk ngerekam di malam hari, ya iPhone 8 juga di malam hari agak kurang sih. Intinya iPhone 7 buat ngerekam video, cahayanya itu harus proper, harus yang bagus gitu. Kalau udah agak gelap sedikit, noise-nya itu bakal kebanyakan, bakal lumayan banyak bintik-bintik di iPhone 7 ini. Nah, saran gua kalau mau yang lebih oke itu ke iPhone 8. Kalau upgrade ke iPhone 8, ini yang lo rasain apa? Yang lo rasain adalah handphone ini buat ngerekam video lebih oke. Lebih gimana ya? Gua gini, simpelnya gini deh. Kalau lo ngerekam pakai iPhone 8 dengan pencahayaan yang proper, hasil videonya itu agak sedikit susah dibedain sama iPhone yang harganya 5 juta. Contoh kayak iPhone SE Gen 3, iPhone SE Gen 2. Itu bakal mirip-mirip banget. Jadi lu dapat bonus di kameranya. Sedangkan kalau lu beli iPhone 7, lu punya karakter kamera yang old generation. Sedangkan kalau lu beli iPhone 8, lu punya karakter yang kamera modern di series iPhone. Contohnya kayak basic iPhone SE Gen 2, Gen 3 itu masih pakai basic dari model kamera iPhone 8. Oke, itu dari kamera. Benefit pertama yang lo rasain adalah upgrade kamera yang lumayan berasa. Meskipun fiturnya bakal mirip-mirip. Kenapa fiturnya mirip? Ya karena kalian harus lihat juga ini lensanya 1. Jadi ya menambahin fitur gimana gitu ya kan. Oke, sekarang yang dirasain apa selain kamera? Ya jelas performa. Jadi gini, antara baterai yang ada di iPhone 7 dengan iPhone 8 itu beda tipis. Tapi karena chipset ini lebih lanjai, otomatis peningkatan dayanya ini jauh lebih ringkas. Jadi lo ngejalanin aplikasi nggak terlalu berat, nggak gampang panas. Otomatis baterai consumption-nya jauh lebih ringan ketimbang iPhone 7. Kalau biasanya mungkin lu ngecas misalnya dari full dari jam 7 pagi, jam 4 sore kok udah ngedrop banget, udah ngedrain banget nih baterai. Nah, kalau pakai iPhone 8 mungkin sampai maghrib masih bisa nyanggupin. Karena beberapa aplikasi daily ya, APK daily, handphone ini masih cukup overkill ya buat dipakai ya iPhone 8 ini. Dan itulah yang bisa gue simpulkan dari 3 series iPhone ini di zaman-zaman iPhone 16 sudah rilis. Kira-kira kalian mampunya beli yang mana nih? Tapi gue doain lah, semoga bisa beli iPhone yang lebih baru lagi. Intinya di video ini gue cuma pengen buat video ringkas aja kesimpulan gue, in my opinion, berdasarkan apa yang gue rasakan selama pakai handphone ini ya. By the way, gue sebelum bikin konten, gue selalu coba-cobain handphone ini ya. Jadi apa yang gue bacotin ini berdasarkan apa yang gue rasain aja. Dan oh ya, perlu kalian ingat juga, sebenarnya iPhone second ini worth it-nya itu, paling worth it-nya itu buat orang yang ya datanya semuanya udah di iCloud ya. Buat lo yang mungkin belum pernah pakai iPhone sama sekali, saran gue mendingan lo ngumpulin duit aja deh. Ambil yang seri-series yang masih ada dijual resmi, itu sebenarnya lebih waras, lebih oke maksud gue. Tapi kalau sekiranya dana lo nggak pas, ya lo harus lebih kritis lah ngelihat perbandingan spek-spek per iPhone-iPhonean yang kayak gini-gini nih, soalnya udah lumayan tua-tua ya kan. Dan ya udah, mungkin sampai di sini video gue udah kepanjangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace.